pertahankan atau kita tingkatkan atau kita fokuskan. Jangan sampai ada sebuah bagian perusahaan yang tidak mendukung company goals-nya. Makanya dari sini company goals harus didetailkan dalam bentuk division goal atau project goal atau department goal. Ini yang harus inline terhadap goal yang ada di atas. Ya, jangan sampai ini malah membuat rumah ini menjadi roboh. Nah, dari goals itu sendiri nanti juga akan didetailkan lagi dalam bentuk strategi. Kita sudah punya nih target yang ingin kita capai. Tapi target ya harus ada detail lagi. Untuk mencapai target itu apa sih yang harus kita lakukan strateginya, action-nya atau activity-nya harus kita lakukan agar target itu bisa tercapai. Nah, untuk mencapai itu semua tadi ya kita ngomong dulu terkait dengan strategic formulation yang ada di faktor external analysis. Nah, salah satu tools yang bisa digunakan teman-teman di dalam melaksanakan external analysis itu adalah PESTEL. Ya. PESTEL ini merupakan bagian dari formulasi strategi perusahaan untuk menganalisa lingkungan eksternalnya. Jadi dari sini nanti teman-teman bisa melihat nih keadaan makro yang berdampak positif maupun negatif terhadap kinerja perusahaan. Ini dari faktor eksternalnya. Ya, PESTEL ini kepanjangannya apa sih? Ya, PESTEL ini ada kepanjangan P-nya adalah politik, E-nya ekonomi, S-nya sosial budaya, T-nya adalah teknologi, environment, ya, dan ini yang L-nya maaf ini bukan environment, tapi ini adalah legal ya atau kebijakan-kebijakan L-nya. Nah, dari sini kita lihat nih dari segi politik saat ini dari segi politik itu juga sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan perusahaan. Misalnya ya, dari kemarin sempat ada namanya pemilihan presiden yang ada di Amerika. Itu jelas akan mempengaruhi terhadap perekonomian dunia. Siapapun yang akan menjadi presiden itu pasti memiliki kebijakan sendiri-sendiri. Nah, dari segi politik ini ternyata bisa mengganggu atau bisa mempengaruhi terhadap perubahan bisnis yang ada. Makanya ini juga harus kita analisis. Yang kedua dari segi ekonomi ya. Misalnya dari tingkat pertumbuhan ekonomi atau saat ini kita sedang mengalami pandemi ya. Yang ini membuat kita mengalami masalah-masalah terkait dengan inflasi dan juga perkembangan ekonomi yang cukup rumit ya. Nah, ini akan bisa mengganggu ya. Bahkan kita sekarang melihat banyak sekali perusahaan-perusahaan yang harusnya tidak mampu untuk bertahan di masa pandemi ini. Nah, apabila sebenarnya kalau ini bisa kita tanggulangi atau kita cegah atau kita preventive action, ada preventive action atau action pencegahan dari awal, itu sebenarnya bisa diminimalisir. Lalu terkait dengan sosial budaya, ya dari aspek-aspek sosial budaya ini juga sangat berpengaruh terhadap perusahaan. Misalnya terkait dengan yang ada di job set nih. Ternyata di job set itu juga pasti ada pengaruh dari sosial budaya masyarakat setempat. Nah, itu yang harus menjadi kajian kita untuk membuat sebuah strategi yang harus kita lakukan. Lalu dari segi teknologi ya, dari segi teknologi pun kita harus melakukan analisa karena apa? Dengan adanya teknologi yang baru, apalagi sekarang sudah ada zamannya 4.0, nanti sudah mendekati ke 5.0 ya, itu kita juga harus bisa mengadop teknologi-teknologi yang ada. Terutama sekarang sudah banyak sekali perusahaan yang menggunakan teknologi big data ya, di tambang sendiri itu pun sudah menjadi hal yang harus ya, yang harus kita siapkan untuk memprediksi ya. Jadi sekarang zamannya kalau big data itu bukan kita melihat kondisi aktual lalu kita eksekusi, tapi big data itu nanti harapannya ke depan dia bisa memberikan rekomendasi dengan kondisi yang ada sekarang nanti ke depannya bisa terjadi apa sih dan apa yang harus kita lakukan untuk mencegahnya, seperti itu. Itu sudah levelnya ke predictive action dan preventive action. Selanjutnya dari segi environment atau segi lingkungan, itu juga harus kita pertimbangkan. Misalnya sekarang ini, dengan adanya isu-isu global warming, akhirnya banyak negara-negara di Eropa sana yang sudah mulai beralih dari teknologi batu bara untuk sumber energi mereka maupun dari minyak, itu mereka sudah ke renewable energy. Nah, itu yang bisa saja akan berdampak terhadap bisnis-bisnis batu bara maupun bisnis-bisnis tambang dan minyak lainnya yang ada di Indonesia maupun di Asia Pasifik. Selanjutnya dari segi legal. Nah, dari segi legal ini juga harus kita pertimbangkan karena legal ini juga sangat dinamis ya, banyak sekali legal-legal itu yang harus kita penuhi ya, terutama sekarang kalau di tambang ada namanya SMKP atau Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan yang harus kita patuhi. Itu bukan menjadi hal penghambat ya, tapi itu memang regulasi yang sudah dibikin pemerintah untuk mempermudah kita agar perusahaan kita bisa berjalan dengan lancar, terutama dalam segi aspek safety-nya. Nah, itu yang harus kita penuhi. Maupun dari
legal-legal yang lain. Nah, kalau mau ngomong terkait dengan strategi manajemen, ini masuknya ada salah satunya ke legal terkait dengan ISO 9001. Nah, ISO 9001 sendiri ini juga selalu diupdate ya dari organisasi ISO yang ada di dunia. Dulu terakhir ada tahun 2008 dan sekarang sudah diupdate lagi menjadi 2015. Ada beberapa pembaruan-pembaruan yang harus kita ikuti. Kita lanjutkan terkait dengan pastel ini. Nah, bagaimana sih kita melakukan analisa pastel ini ya? Jadi dari aspek-aspek yang sudah kita tentukan tadi dari politik, ekonomi, sosial, budaya hingga ke legal, itu kita harus mencoba menangkap, harus bisa menangkap terkait dengan isu major kita yang ada di luar sana ya. Dari isu-isu tersebut kita coba analisa lagi, isu tersebut akan berpengaruh apa sih terhadap perusahaan kita. Misalnya tadi terkait dengan politik ya, terkait dengan politik. Ternyata dengan adanya pemilu presiden di Amerika Serikat itu bisa mempengaruhi harga batu bara sempat turun misalnya. Nah, dengan harga batu bara turun itu otomatis nanti banyak sekali misalnya di owner-owner yang mengurangi produksinya di situ. Nah, itu juga akan berpengaruh misalnya ke mining contractor. Di mining contractor sendiri nanti bisa jadi akan berpengaruh juga terhadap profit perusahaan. Nah, lalu ditentukan target yang ingin kita capai apa sebenarnya dengan isu-isu tersebut ya. Lalu indikator kesuksesan, apakah kita bisa dikatakan bertahan ya, bertahan terhadap isu-isu tersebut jika kita sudah melakukan apa? Itu yang harus bisa kita mapping kan. Ya, misalnya ini tadi terkait sosial budaya. Sosial budaya kalau kita ngomong project nanti ada isu terkait dengan pemberdayaan masyarakat lokal sekitar. Nah, misalnya targetnya apa? Kita ingin target adalah misalnya 40%, 50% atau berapa 70% karyawan kita akan diambil dari masyarakat lokal misalnya. Nah, itu yang menjadi indikator kesuksesannya apa? Ketika itu benar-benar sudah dicapai ya. Itu. Kita lanjutkan. Nah, terkait dengan legal compliance pada mining company ya, ini gambaran aja tadi ya. Tadi saya sudah sampaikan terkait legal-legal, ini saya masukkan juga. Ada beberapa legal compliance yang harus kita penuhi ternyata di dalam pertambangan. Yang pertama terkait dengan standar manajemen mutu. Ya, standar manajemen mutu ini nanti akan mengatur terkait dengan strategi manajemen sendiri seperti yang saya sampaikan di season kali ini. Lalu nanti terkait bagaimana pengelolaan dokumen, lalu bagaimana terkait dengan kegiatan audit ya. Nah, intinya adalah bagaimana sasaran-sasaran perusahaan itu bisa diatur hingga mencapai goal-nya dengan baik di situ. Lalu terkait dengan ISO 14001 ini mengatur terkait manajemen lingkungan dan di ISO 45001 terkait dengan occupational health atau kesehatan ya. Nah, selanjutnya dari segi pemerintah sendiri ternyata juga ada regulasi. Yang pertama terkait dengan Permen ESDM nomor 26 tahun 2018 yaitu pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan minerba. Maaf, saya minum dulu ya. Yang kedua terkait dengan keputusan Menteri ESDM ya, ini yang harus kita jalankan yaitu di nomor 1827/30 MM 2018 terkait pedoman pelaksanaan teknik pertambangan yang baik ya. Nanti rujukannya akhirnya ke arah sistem manajemen keselamatan pertambangan yang baik. Nah, itu yang wajib kita lakukan, yang wajib kita penuhi sebagai pelaku bisnis di pertambangan. Selanjutnya terkait dengan market analysis ya, tadi ada pastel analysis untuk eksternal, yang kedua adalah namanya market analysis. Nah, dari market analysis ini ada 4 hal yang bisa kita analisa sebenarnya, yaitu terkait dengan customer kita, demand, supplier, dan juga competitor. Nah, dari customer kita, tapi sebenarnya teman-teman bisa mengembangkan ini dengan market analysis dengan aspek-aspek yang lain, silahkan. Nah, tapi saya bisa memberikan contoh dasar ada 4 ini. Yaitu terkait dengan customer. Sebenarnya apa sih yang diinginkan customer kita? Ada isu apa? Misalnya nih, nah di customer ternyata ada isu juga terkait dengan penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan yang harus dilakukan semua kontraktornya. Atau ada pembatasan budging yang ada di customer yang bisa berpengaruh terhadap produksi batu bara kita. Nah, itu seperti itu. Itu yang harus kita analisa dan itu apa pengaruhnya ke perusahaan kita dan indikasi kesuksesan kita apa dan targetnya harus seperti apa itu sama persis yang ada di pastel tadi. Lalu begitu juga di demand. Ya, jadi nanti ada permintaan-permintaan di pasar di dunia seperti apa bisnisnya. Itu harus kita analisa. Lalu dari supplier. Nah, kita punya namanya customer, kita juga punya supplier ya. Kalau ditambang mungkin nanti diurusin oleh bagian logistik. Yang kadang-kala supplier ini juga bisa menghambat terhadap
proses organisasi kita. Kadang-kadang misalnya nih, kita punya supplier yang akan mensuplai alat-alat berat, tapi suplai alat beratnya itu terganggu. Nah, itu otomatis akan mengganggu proses produksi kita juga. Dan juga kompetitor, ini yang harus kita analisa. Jadi, kita ini bekerja ya di pertambangan pasti juga punya kompetitor. Ya, kalau terutama di teman-teman owner, di teman-teman kontraktor ya, itu pasti kompetitornya sangat ketat ya. Jadi, jangan berpikir bahwa kita sudah melakukan improvement, terus kita bisa santai-santai. Tidak, karena kita pasti juga berpikir bahwa kompetitor itu juga pasti akan melakukan inovasi yang dilakukan untuk menjaga stabilitas perusahaan mereka juga. Gitu. Nah, selanjutnya dari pestle analysis ini lalu digabungkan dengan market analysis, dan juga nanti teman-teman juga bisa menambahkan dengan analisa-analisa lain terkait dengan faktor eksternalnya. Boleh silahkan, kami persilahkan itu menjadi improvement teman-teman sendiri, kreativitas teman-teman untuk melakukan analisa-analisa di eksternal. Nah, dari external analysis ini nanti kita tentukan key success faktornya apa, seperti yang tadi sudah dibahas di masing-masing analisisnya, dan ini akan menjadi inputan kita di dalam melakukan analisa SWOT, ya, strength, weakness, opportunity, and threat. Ya, nanti akan kita bahas di belakang. Nah, kita lanjutkan dulu terkait dengan